marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbana nawwir qulubana wafsir afkarana wafsir lisanana lillahi ilmi min ustazina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma fil ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Aisyah Ramadhani, Anggi Hanifah, Dimas Prastio, Giska Dea Amanda, Hanum Latifah, Habib Alif, Baziari, ya, Muhammad Afif Fadilah, Meksa Feli Andini, Naila Cahaya Putri, Nabila Saputri, kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya yang hadir pada hari ini sehat walafiat ya. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah sehat semuanya, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya ya. Mudah-mudahan semangat untuk menerima pelajaran pada hari ini. Ya. Sebelum kita masuki materi yang baru, Ibu ingin mengulang materi yang minggu lalu, ya. Apa materinya? Kalau siapa yang ingat? Tercela. Apa itu? Hasad, ujub dan Ria. Nah, siapa yang masih ingat pengertian tentang hasad? Ya, silakan Wildan. Hasad adalah sikap dengki yang mencerminkan iri hati. Ya, baik. Pengertian ujub. Ya, silakan. Ujub adalah suatu sikap yang membanggakan diri. Ya, baik. Ria. Saya, Bu. Ya, silakan Aisyah. Ria adalah suatu ibadah yang dikerjakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagus ya. Mudah-mudahan kalian ingat semua materi yang lalu ya. Nah, sekarang memasuki materi yang baru, yakni tentang bersyukur, qanaah, ridho atau sabar. Kita tayangkan materi berikut ini. Doa sudah kan? Doa sudah. Nah, di sini ada peta konsep ya tentang syukur, sabar, dan ridho serta qanaah. Nah, lanjut. Untuk tujuan sebelum kita lanjutkan, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian nanti dapat menjelaskan pengertian bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Kemudian
dapat menyebutkan dalil yang menganjurkan untuk bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Kemudian dapat menjelaskan ciri-ciri dari sifat bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Kemudian dapat menyebutkan contoh perilaku bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Yang terakhir, kalian dapat menjelaskan manfaat dari sifat bersyukur, qanaah, ridho, dan sabar. Lanjut. Dari depan bisa kalian lihat itu tulisan apa itu? Syukur. Syukur. Nah, sering mendengar kata syukur? Sering. Bersyukur atau syukur itu biasanya dikaitkan dengan apa? Terima kasih. Terima kasih. Kata-kata terima kasih. Apa lagi? Menerima apa adanya, Bu. Menerima apa adanya. Rasa senang, Bu. Ya? Rasa senang. Senang. Rasa senang. Iya. Rasa senang. Terus apa lagi? Identiknya apa kalau kita mendengar kata-kata syukur? Bahagia. Ya. Nah, itu kalau kita mendengar kata syukur, bahkan kita sering mendengar kalau ada ceramah-ceramah agama itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Nah, seperti itu ya. Contohnya apa itu? Bersyukur kalau contoh misalnya bahagia dalam apa? Mendapatkan nilai yang baik. Oh, mendapatkan nilai yang baik. Apalagi? Teman yang baik. Teman yang baik. Apalagi? Kalau bahagia itu gimana? Dapat nilai yang baik, dapat teman yang baik, dapat apa lagi? Iya, mendapatkan prestasi yang baik. Apalagi? Tetangga yang baik. Betul, tetangga ya. Tetangga yang baik. Maka kalau segala sesuatu kita bahagia, mendapat yang baik-baik, kita ucapkan apa? Minimalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang traktir bakso, ada yang traktir geprek. Alhamdulillah. Gitu. Kalau syukur dikaitkan dengan kesedihan, bersyukur dikaitkan dengan kesedihan. Gimana contohnya? Jika kita mendapatkan musibah, Nah, mendapatkan musibah, contohnya musibah gimana? Ya, bencana alam sudah kelongsoran, alhamdulillah gitu. Oh iya, alhamdulillah masih selamat. Walaupun harta benda kita sudah habis, tapi nyawa kita masih selamat. Ya, baik. Untuk metode pembelajaran kita pada hari ini metode karena pertemuan kita 2 kali ya untuk membahas syukur ini. Ibu sampaikan metodenya itu ceramah dulu ya, penyampaian materi dulu, kemudian tanya jawab kita ya. Iya, tanya jawab. Baik. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah. Dan syukur bisa dibaca di belakang. syukur merupakan suatu tindakan, ucapan lisan maupun perbuatan. Kita harus senantiasa bersyukur dalam keadaan bahagia ataupun sedih. Syukur berarti berterima Kasih. pertama kepada Allah yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan nikmatnya setiap saat yang tidak pernah kita bisa menghitung-hitungnya. Bisa menghitung nikmat Allah? Tidak. Tidak, makanya kita senantiasa bersyukur ya. Nah, terus kita harus senantiasa bersyukur dalam keadaan bahagia ataupun sedih. Bahagia mendapat nilai yang bagus. Kalau misalnya anak-anak pernah mendapat prestasi juara 1, juara 2, juara 3. Semester pertama juara 1, kemudian semester berikutnya juara 3. Ya, ini yang sering ibu lihat biasanya yang tadinya 1 ke 3 biasanya menangis. Ya, kok saya dapat juara 3? Nah, itu apa? Masih bisa bersyukur? Masih.
bersyukur dalam keadaan sedih. Prestasinya tuh turun, tapi jangan marah pada yang prestasinya naik. Tetap bersyukur, oh iya, introspeksi kalau nilainya itu turun, ya. Yang mendapat prestasi pertama itu tentu sangat semangat. Alhamdulillah saya pada semester ini nilainya naik, kan itu ya. Lanjut. Nah, di sini ada dalil tentang bersyukur. Coba dibaca. Nampak? Coba dibaca apa itu ayatnya. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga bahwa Tuhanmu makhluk sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini merupakan janji siapa? Janji Allah kepada orang yang bersyukur, kepada umatnya yang senantiasa bersyukur. Lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk syukur. Ada berapa? Ada. Ya, ini di sini disebutkan ada 3, sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk syukur yang lainnya. Yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh, baik besar, kecil, maupun sedikit, semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah. Ya, bersyukur dalam, pernah anak-anak bersyukur dalam hati? Bersyukur dengan hati? Pernah ya? Pernah. Ya. Nah, apapun yang Allah berikan, baik besar, nikmat yang besar, nikmat yang kecil, banyak sedikit, harus itu semata-mata datangnya dari Allah. Ya. Bentuk syukur yang kedua adalah syukur dengan berlisan. Ketika hati seseorang sangat yakin bahwa segala nikmat yang dia peroleh bersumber dari Allah, maka spontan dia akan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tadi udah disampaikan ya, misalnya kalau mendapat kesenangan, kebahagiaan, kabar baik, kita minimalnya bisa mengucapkan dengan lisan kita dengan kata alhamdulillah. Ya, segala puji hanya bagi Allah. Baik. Bentuk syukur yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan mengandung arti bahwa segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus dipergunakan di jalan yang diridhoinya. Misalnya untuk beribadah kepada Allah, membantu orang lain dari kesulitan, dan perbuatan lainnya. Ya, syukur dengan perbuatan setelah mendapat nikmat besar. Nah, misalnya kalau kita ini rata-rata orang tuanya petani ya. Ya, dapat panenan sedikit ya, bersyukur. Jangan lupa juga dikeluarkan zakatnya. Ini enggak, kalau harga pertanian bahan pertanian turun, mengeluh di medsos, semuanya murah, nah pupuk mahal, harga kentang murah, harga cabai murah, mengeluh penuh di medsos itu ya. Itu juga harus bersyukur, sampaikan ke orang tuanya ya. Nah, walaupun kita panen sedikit, walaupun harganya anjlok, tetap bersyukur, masih ada panenan, enggak sembodo bate kan gitu ya. Biasanya juga orang dagang mengeluh hujan aja, nggak ada yang datang ke toko ya, ke toko, misalnya ke pasarnya sepi karena harga pertanian murah. Nah, ini ciri-ciri bersyukur. 1,
Gembira ketika mendapat nikmat. Gembira anak-anak? Pasti gembira ya. Kemudian menggunakan nikmat dengan benar. Bagaimana menggunakan nikmat dengan benar itu? Silakan, siapa pendapatnya? Bagaimana sih menggunakan nikmat dengan benar? Misalnya, kalau panen itu apa? Kalau panen sudah dapat panen, sudah banyak duitnya, bagaimana? Mengeluarkan sodakohnya, ya. Nah, terus kalau diberi menggunakan nikmat dengan benar, kalau diberi nikmat kesehatan, kalau diberi kenikmatan nikmat sehat, diapakan? Beribadah pada Allah. Untuk beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah, ya. Nah, coba kalau kita kan sempurna ini dari atas sampai ke bawah, sempurna beribadah, tidak ada halangan. Coba kalau kita lihat saudara kita, kawan kita, teman kita itu yang tidak sempurna atau cacat, bagaimana? Syukur. Satu, Membuat seseorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi dia dan orang-orang sekitarnya. contohnya? Contohnya apa itu? Membuat seseorang bahagia karena apa yang didapatkan membawa manfaat bagi sekitarnya. Contohnya apa? Bahagia yang membawa manfaat bagi orang-orang sekitarnya. Misalnya apa? Seperti petani yang memberikan hasil panennya kepada tetangga. Seperti petani membagi-bagikan rezekinya kepada tetangganya. Nah, silakan apa lagi yang di belakang? Apa contohnya yang bermanfaat, bahagia karena bermanfaat bagi orang sekitarnya apa? Silakan. Memberitahu teman yang tidak paham pelajaran. Oh iya, memberi tahu atau membantu teman yang belum paham tentang pelajaran. Ya, baik. Kemudian tentang ridho dan sabar. Siapa yang tahu tentang ridho dan sabar? Pengertian dari kalian semuanya yang paham. Pengertiannya ridho dan sabar itu apa? Silakan. Bila, ini yang sebelah Bila siapa? Hanum. Apa itu ridho dan sabar? Pernah dengar enggak? Ridho dan sabar? Pernah. Nah, apa itu maknanya? Mempercayai. Mempercayai? Mempercayai apa? Suka berkeluh kesah. Ada orang yang suka berkeluh kesah? Ada. Banyak ya? Banyak apa ada? Hah? Banyak. Ya, itu dihilangkan ya. Sifat tersebut tabah dalam menghadapi musibah. Nah, ini tabah dalam menghadapi musibah ini kadang-kadang nggak semua orang bisa ya. Suka berkeluh kesah. Ada orang yang suka berkeluh kesah? Ada. Banyak ya? Banyak apa ada? Hah? Banyak. Ya, itu dihilangkan ya. Sifat tersebut tabah dalam menghadapi musibah. Nah, ini tabah dalam menghadapi musibah ini kadang-kadang nggak semua orang bisa ya. Apa itu qanaah? Selintas aja bukan. Siapa yang ngerti qanaah? Menerima juga. Menerima apa? Lanjut ya. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Qanaah adalah Menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang akan
Tetapi qanaah bukan berarti hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, statis, dan tidak mau menerima perubahan. Sebaliknya, qanaah justru berfungsi sebagai keinginan setiap manusia untuk giat bekerja dalam mencapai kesejahteraan hidup. Orang yang bersikap qanaah akan tetap bekerja keras, namun hasil kerjanya akan diterima dengan Paham ya qanaah? Yang artinya bukanlah kekayaan yang bertanya harta benda, akan tetapi kekayaan yang hakiki adalah kaya jiwa hati. hadis qanaah adalah bukanlah kekayaan yang dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang adalah kekayaan di hati atau di jiwa. Paham? Paham, Bu. Apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong, bersabar dan berlapang dada apabila gagal dan jauh dari sifat frustasi, memiliki hati yang tentram dan damai, merasa kaya dan berkecukupan, membebaskan diri dari sikap rakus dan tamak, hidup hemat, tidak bergaya hidup lebih besar pasak daripada tiang, menyadari bahwa harta berfungsi sebagai bekal ibadah, menyadari bahwa kaya dan miskin itu tidak terletak pada harta, tetapi pada hati. Iya, itulah manfaat qanaah. Lanjut. Baik, materi yang sudah Ibu sampaikan sejauh ini sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Untuk kegiatan yang berikutnya, penugasan untuk anak-anak untuk kita berdiskusi ya, berdiskusi tentang syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Nah, ini ditugaskan anak-anak untuk mencari referensi dari buku-buku yang sudah ada, ya, dari internet juga boleh untuk memperkaya wawasan anak-anak tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Mengingat keterbatasan waktu, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini, ya. Baik, untuk penugasan minggu besok, pertemuan besok, jangan lupa ya untuk mencari referensi untuk menambah wawasan anak-anak tentang materi kita pada hari ini, ya. Jangan lupa dikumpulkan. Oke. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa. Silakan di Habib. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah.